What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue akan kembali menceritakan sebuah kisah atau tragedi yang pernah terjadi di tanah kita, yaitu tanah Indonesia. Nah, cerita ini sebenarnya udah banyak banget yang request 1-2 hari ini. Nah, cerita ini mengenai konflik perang Sampit. Nah, tapi karena konflik ini sangat sensitif, gue mau negasin di awal video ini, gue menceritakan kisah ini atau konflik ini bukan untuk menjelekkan suatu etnis atau mengembalikan lagi dendam dalam konflik ini, tapi gue mengangkat kisah ini lagi atau tragedi ini untuk mengedukasi khususnya para kaum muda Indonesia agar mengetahui sejarahnya dan nggak mengulangi kembali sejarah kelam dari Indonesia. Nah, untuk detail video hari ini, gue nggak akan terlalu detail membahas mengenai korbannya, tapi gue akan lebih detail ke arah konflik yang terjadi dan sebab kenapa konflik ini bisa terjadi. Dan untuk sumber video ini gue dapatkan dari Liputan 6, kemudian Tirto ID dan beberapa sumber yang udah gue kumpulkan untuk gue sampaikan kepada kalian. So, sebelum gue mulai video ini mengenai Perang Sampit, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian, tinggal klik kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gue ini. So, kita mulai aja membahas mengenai tragedi Perang Sampit di Kalimantan. Tragedi Perang Sampit ini terjadi pada tanggal 18 Februari 2001, tepatnya di kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan akhirnya meluas sampai satu pulau Kalimantan mengalami konflik perang ini. Nah, sebenarnya Perang Sampit ini tidak terjadi begitu saja, tapi ada rangkaian ceritanya. Jadi awalnya gue akan menceritakan dulu kisah mengenai suku Dayak. Suku Dayak memang adalah etnis pertama yang tinggal di tanah Kalimantan, dan dikabarkan konon katanya bahwa suku Dayak ini bersaudara dengan suku Banjar. Nah, kedua suku ini memiliki tali persaudaraan kakak dan adik. Jadi si adik si suku Banjar ini memilih untuk hidup atau tinggal di keramaian, sedangkan kakaknya suku Dayak memilih untuk tinggal bersama alam. Jadi lebih banyak suku Banjar tinggal di keramaian, sedangkan suku Dayak tinggal di dalam hutan. Nah, sebenarnya suku Dayak ini digambarkan oleh orang memiliki karakter pemalu dan ramah. Bahkan banyak pendatang dari daerah lain yang tinggal di Pulau Kalimantan menggambarkan bahwa suku ini menerima mereka apa adanya, asalkan tidak membuat keonaran dan melanggar budaya yang berada di tanah Kalimantan. Kemudian mengenai masyarakat Madura adalah pendatang di Pulau Kalimantan, di mana hal ini terjadi pada tahun 1930. Adanya program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda sehingga masyarakat Madura ini ada beberapa yang dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Nah, konflik antara suku Dayak dengan masyarakat Madura sudah mulai terjadi 20 tahun belakangan sebelum tahun 2001, di mana kebanyakan konflik yang terjadi antara dua etnis ini bersangkutan dengan masalah ekonomi, kekerasan, dan asusila. Namun dalam rangkaian konflik ini, cenderung yang banyak dirugikan adalah suku Dayak, di mana suku Dayak merasa pihak kepolisian tidak serius dalam menanggapi kasus yang terjadi antara kedua belah pihak etnis. Seringkali kalau pelakunya dari masyarakat Madura, pelakunya dapat lari tanpa kejelasan hukum, jadi tidak ditindaklanjuti begitu saja. Kemudian lambat laun, jumlah masyarakat Madura di Pulau Kalimantan berkembang dengan sangat pesat. Bahkan masyarakat Madura menjadi mayoritas di kursi pemerintahan Pulau Kalimantan. Hal inilah yang membuat beberapa hukuman dinilai lebih mengentengkan masyarakat Madura. Ditambah lagi konflik yang terjadi 20 tahun belakangan ini semakin memanas. Nah, sebenarnya puncak dari konflik permasalahan ini, gue sendiri kesusahan dalam mencarinya. Karena dari berbagai macam sumber, setiap sumber memiliki puncak konflik yang berbeda. Ada yang bilang terjadi kejadian di mana anak kepala suku dari suku Dayak dilecehkan secara seksual. Kemudian ada juga yang bilang terjadinya konflik ini karena dibakarnya rumah Dayak oleh masyarakat Madura. Kemudian ada juga sumber yang mengatakan konflik ini terjadi karena adanya kejadian di mana ada satu orang suku Dayak disiksa kemudian dibunuh oleh masyarakat Madura. Kemudian pelakunya ini bersembunyi di kota Sampit sehingga terjadi pengejaran dan kerusuhan di kota Sampit tersebut. Tapi inti dari permasalahan yang gue tangkap dari cerita ini, suku Dayak berusaha untuk mempertahankan dirinya karena merasa terancam.
Akhirnya dari rangkaian konflik ini, pada bulan Februari 2001, suku Dayak memutuskan untuk bersatu di kota Sampit. Karena kalau kita memahami kisahnya ini, sebenarnya suku Dayak itu adalah suku terbesar di Kalimantan. Tapi mereka tersebar di satu pulau Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia. Berbeda dengan masyarakat Madura yang lebih berkelompok di kota Sampit. Nah, di momen inilah akhirnya Perang Sampit dimulai dan desas-desus mengenai kekuatan supranatural dari suku Dayak digunakan dalam keadaan terpaksa. Karena memang dalam satu konflik ya sudah wajar pasti adanya perlawanan dari kedua belah pihak. Nah, pada awalnya sebenarnya jumlah dari orang yang mengikuti Perang Sampit ini dimenangkan oleh masyarakat Madura. Tetapi setelah isu persatuan suku Dayak ini, bahkan suku Dayak yang berada di Malaysia pun kembali ke tanahnya untuk bersatu. Nah, desas-desusnya juga bahkan suku Banjar yang menjadi saudara dari suku Dayak ikut membantu suku Dayak dalam melawan masyarakat Madura. Karena akhirnya jumlah massa dari suku Dayak ini sudah tidak dapat dihitung lagi, akhirnya suku Dayak ini memutuskan untuk menyisir satu kota Sampit untuk mencari masyarakat Madura. Nah, dikabarkan pada waktu itu, suku Dayak dapat membedakan di mana masyarakat Madura dan pendatang dari daerah lain. Dan mohon maaf harus gue katakan, pada waktu itu suku Dayak melihat masyarakat Madura berkepala sapi dan beraroma sapi. Jadi bisa melihat secara langsung ini beda orangnya nih. Apalagi orang yang membuat onar akan sangat terlihat dengan jelas. Nah, akhirnya masyarakat Madura ini kalah jumlah dalam Perang Sampit ini. Kemudian ditambah lagi dengan isu supranatural itu, masyarakat Madura seperti buronan di dalam satu pulau Kalimantan itu. Akhirnya masyarakat Madura banyak yang memutuskan untuk mengungsi dari kejadian ini. Bahkan ada yang menggambarkan dalam kejadian itu melihat sosok Panglima Burung atau Pangkalima yang adalah tokoh legendaris dari suku Dayak, di mana tokoh ini adalah gambaran sempurna dari suku Dayak, yaitu orang yang ramah dan pemalu tapi bisa menjadi tegas dan sangat beringas. Nah, tokoh ini digambarkan dalam Perang Sampit itu memiliki kekuatan supranatural, yaitu mengendalikan senjata tradisional dari suku Dayak yaitu mandau. Nah, mandau ini akan terbang secara mistis ke udara dan mengincar lawannya satu persatu sampai tertangkap. Kemudian karena suku Dayak benar-benar ingin mengusir masyarakat Madura dari tanah Kalimantan, akhirnya banyak rangkaian cerita yang menggambarkan kalau suku Dayak ini membakar tempat tinggal atau rumah dari masyarakat Madura agar tidak lagi kembali ke tanah Kalimantan. Nah, uniknya dalam kejadian ini juga, suku Dayak menghimbau untuk masyarakat dari daerah lain agar rumahnya tidak ikut terbakar, menaruh kain kuning atau bekas kunyit agar api yang menyala tidak ikut menyambar rumah bukan dari masyarakat Madura. Nah, setelah dibilang seperti itu, memang benar secara supranatural dan magis, api yang menyala seperti meloncati atau melewati rumah yang bukan dari masyarakat Madura. Dan uniknya lagi dari cerita Perang Sampit ini, suku Dayak benar-benar menunjukkan identitasnya yang ramah, di mana mereka hanya mengincar masyarakat Madura yang melakukan perlawanan atau ada di tengah jalan. Nah, kalau masyarakat Madura ini berlindung di tempat ibadah, mereka nggak merusak tempat ibadah agama lain. Bahkan kalau masyarakat Madura ini berlindung di gereja atau masjid, mereka tidak akan disentuh sama sekali. Dan gambaran dari kota Sampit pada tanggal 18 Februari 2001 itu sudah benar-benar seperti lahan perperangan, di mana semua aktivitas yang terjadi di kota Sampit dihentikan, sekolah-sekolah diliburkan, toko-toko tutup, kemudian listrik juga padam. Ditambah lagi ada yang menceritakan sungai dari kota Sampit itu bahkan berubah menjadi warna merah. Tapi di sini gue nggak akan menceritakan korban di kota Sampit ini, apalagi menunjukkan fotonya. Dan gue juga nggak merekomendasikan kalian untuk mencarinya ya guys. Jadi kita lanjut lagi. Nah, dari kejadian ini, pihak kepolisian dan TNI di Pulau Kalimantan tidak bisa berbuat begitu banyak. Karena mereka juga ada yang keturunan dari masyarakat Madura dan ikut mengungsi. Nah, akhirnya pada tanggal 23 Februari 2001,
pasukan bantuan kepolisian dan TNI dari pulau lain baru mulai berdatangan. Nah, di sini pihak kepolisian baru bisa membubarkan suku Dayak yang berada di Jalan Kota Sampit pada tanggal 28 Februari 2001. Tapi ketegangan masih dirasakan di Kota Sampit atau bahkan di Pulau Kalimantan sampai akhir tahun. Dan dikabarkan dari konflik ini memakan korban dari masyarakat Madura sebanyak 500 orang atau bahkan lebih. Sedangkan dari suku Dayak ini tidak dicatat jumlah korbannya. Dan setidaknya 1 juta masyarakat Madura memutuskan untuk mengungsi dari Pulau Kalimantan dari kejadian ini. Nah, setelah kejadian ini, masyarakat dari daerah lain kembali ke rumahnya, dan uniknya dari cerita ini lagi, seperti yang dikatakan, mereka kembali ke rumahnya, dan di rumahnya ini nggak terjadi apa-apa. Bahkan barang-barang yang mereka tinggalkan tetap berada di tempatnya, dan rumahnya nggak terbakar sedikit pun. Dan inilah yang membuat gue wow banget gitu, karena perang ini cuma melibatkan 2 etnis ini, nggak melibatkan etnis lain. Tapi dari kejadian ini, akhirnya pada tahun 2015, suku Dayak dan masyarakat Madura memutuskan untuk berdamai. Jadi dibangun juga Tugu Perdamaian di Kota Sampit, di mana tugu ini dibangun untuk menunjukkan bahwa suku Dayak sudah berdamai dengan masyarakat Madura. Dan ini adalah hal yang terbaik menurut gue dari kisah ini. Nah, jadi itu dia guys, kisah mengenai konflik Perang Sampit. Nah, dari kejadian ini kita harus memetik hikmahnya, dimana kita harus saling menghormati dan memahami kalau kita bertamu di rumah orang, kita harus menjaga sikap kita. Nah, gue juga sebagai kaum minoritas di negara ini pasti pernah merasakan ditindas, dan ditindas itu rasanya nggak enak guys. Jadi ayolah kita saling menghormati, karena kita ini satu, kita ini Indonesia ya guys. So itu dia guys video hari ini. Untuk kalian yang masih berpuasa, gue doain semoga bisa lancar selama 1 bulan ya guys. Ayo tahan laparnya. So itu dia guys, see you guys in the next video.